Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. We come back baby. Akhirnya menjelang kembali digulirkan Serie A, kita syuting lagi ya langsung di studionya Ferry Irwandi kali ini. Yoi, kita setupnya temaram. Setup. Karena kita akan ngomongin tentang Doli. Bukan ya, beda. Beda dong. Tapi Ini gini suasananya kan. gloomy karena kayaknya Serie A musim ini gloomy nih. Kalau tim gue kayaknya agak-agak gloomy soalnya nih secara bursa transfer ya. Cuman nggak tahu nih, ada Roma dan Milan juga. Kali ini gue Aldi sebagai host ditemani oleh Presiden Milanisti. Bara Delsa. Congratulations. Terima kasih. Selamat, ini backingan gue langsung Presiden Milanisti loh. Jadi ini gue tanggung jawab untuk para konstituen gue ya. Harus tetap konten. Ya, jadi lu jadi Presiden Milanisti dalam periode berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Selamanya lah. 25 Enggak sampai dong. 28 ya 25 berarti sampai ya? 28. Nah, dan satu lagi ada calon presiden Roma. Yoi. Lu kapan? Pemiranya kapan pemiranya? 2027. 2007. Harusnya berarti tahun lalu dong ya? Enggak. Gua 2 tahun sekali emang. 2 tahun sekali. 3 tahun sekali. 3 tahun sekali juga. Iya, berarti Enggak, 2027. Bukan kapasitasnya gua kayak dulu. Enggak lah, bentar kita ada bersinggungan. Karena angkatan kita kayak teman gue si Dharma, Presiden Indospurs. Terus si Gobit, Presiden Indomanut. Jadi Indoman United. Oh, Man United. Indoman United. Nah, terus gua, terus Wahyudi nanti. iya nih. Presiden Angkatan Eva. Roma. Angkatan Eva. Yoi. Angkatan Eva. Oke, jadi teman-teman Tifosi selamat menonton kita kembali. Maaf karena kita nggak upload banyak video ya karena ya lagi libur juga. Bingung apa yang mau kita bahas di off season, walaupun ada Piala Dunia sebenarnya Piala Dunia. Iya. Tapi yang main cuma Inter doang kan sama Juve. Juve main kan? Main kan Juve. Main. Tapi ya Bingung hasil- nyari waktu sih sebenarnya. Iya. Bingung nyari waktu kita kumpul. Betul. Ini juga Rangga dan Reza lagi tidak bisa hadir. Reza lagi sibuk sama Selamat atas kelahiran. betul sama Anaknya anak Reza. barunya. Iya, jadi Anaknya namanya Amala nggak salah. Iya, lagunya Inter. Zaid ya. Kalau Reza kan amal artinya kan apa ya? Semangat apa sih Pak Zaid Rahmat? Selamanya. Selamanya, nggak salah ya. Nah, kali ini kita akan membahas ya prediksi atau preview lah sebelum Serie A bergulir lagi. Tapi ya karena ini lama nggak syuting, kita akan rekap dulu beberapa. Kita rekap dari terakhir kita syuting jadi. Banyak banget tuh, banyak Lalu. banget. Iya, jadi kita mungkin akan bahas bursa transfer dulu ya. Cuman Ya, sebelum boleh. kita bahas, jangan lupa di like, subscribe, dan share juga channel ini biar semua, atau bukan semua sih, teman-teman kalian yang mau nonton pembahasan tentang Serie A bisa mampir ke channel ini. Oke, mungkin gue mulai dari yang paling sibuk dulu nih. Tim paling sibuk gue rasa sih asli. di Italia Milan nih. Milan benar. Udah datengin siapa aja bang? Sibuk bisnis kita jadi jual beli pemain. Ya. Iya, cuma lumayan ya. Jadi kalau yang udah dibeli Modric. Gratis, Terusnya aki-aki. ini Allegri memperkuat gelandang nih. Ada Ricci dari Torino. Ricci. Sekitar 26 atau 27 juta euro. Terusnya Ardon Jasari itu pemain tengah Ini juga. sih ada ini sih. Di mana sih itu klubnya? Dia klub Brugge. Oh, Brugge. Sama kayak CDK. CDK di dekat Lare. Terus Bek kiri kan setelah Theo cabut kita ambil Estupinan. Estupinan. yang mana pemain ini di Piala Dunia juga lumayan ya. Piala Dunia klub kemarin dia main kan ya? Enggak dong, dia Brighton, udah sorry. Brighton. Piala Dunia apa? Piala Sorry. Dunia negara. 2024 ya di Kolombia ya. Iya. 22 di Qatar kemarin dia lumayan Makanya lumayan naik di Kelihatan, Brighton kan, tapi Brighton juga sebenarnya murah juga, cuma 17 euro. 17 juta. Kita kan klub miskin ya. Terus udah gitu back, jadi begitu Thiaw ditebus sama Newcastle langsung gerak cepet, kayaknya sih udah ada obrolan di belakangnya kan, langsung si Connie De Winter. KDW. KDW. gitu. Jadi dia Kok di Winter. Persatuan Olahraga Musim Dingin. Winter. Oh ya Koni ya. Connie De Winter. Nah terus bek kanan akhirnya ketemu si Kamehameha tuh. ATKame. Itu dari klub mana tuh? Klubnya anjir gue lupa, klub kecil lah. Berantah. Iya, pokoknya dia klub kecil tuh dari luar Italia, Italia. Nah, yang belum dapat memang PR Milan Di striker depan. di Lagi depan. Habisnya Santi. Mungkin Sati yang mungkin pelapisnya kalau memang
target utama. Nah ini Milan nih lumayan kayak apa ya, nembaknya tuh ngasal gitu, mau si ini nggak dapet, mau si itu nggak dapet, mau si C nggak dapet, dari akhirnya dari Pavlovic, si Vlahovic, terus habis itu Holundnya ke tetangga sebelah kan, ke Napoli. Nah sekarang malah kabarnya lagi justru Boniface Leverkusen, Nigeria gitu sih, dia yang udah datang tuh, yang keluarnya juga lumayan banyak. Ya, lewat Tijani pasti. Tijani 50 ya? 55. 55 kemurahan sih menurut gua itu. Dengan melihat performa dia sekarang di City di Piala Dunia sama kemarin di debut 1 gol 1 assist, 1 free assist juga kan, free assist. Itu 55 kayaknya agak kemurahan sih. Kemurahan karena beli Etikite 90 Liverpool, beli Si Arsenal baru tuh si Eze 70. Gila. Dari klub apaan tuh, Liga Inggris juga yang Inggris dia. Gitulah. Jangankan itu, tim promosi aja Sunderland beli Enzo Leve dari Roma 22 juta. Makanya. Pemain yang belum ketahuan skillnya. Jadi Liga Italia tuh kayak Jogja. Iya, UMR. Jadi itu begitu pindah ke Jakarta itu IPL kayak Jakarta kan. Jadi lu gajinya upgrade, nilai lu naik gitu. Kalau Tiao berapa? 40 jual coy. Gila kan? Cuan banyak dong. Cuan banyak, belinya cuma 6. Belinya cuma 6 juta euro. Cuan banyak, beli pemainnya yang Masih nyisa banyak. Iya, sebenarnya duitnya masih nyisa banyak. Jadi Iglitare itu dapat 200 juta total tuh dari pemain-pemain yang dijual. Masih ada ini nggak sih FFP sih Milan sih? Nggak sih? Nggak ada FFP ya? Maksudnya udah. Emang maunya membukukan laba aja Milan. Gitu. Padahal kalau di Indonesia kan lu makin tinggi labanya makin tinggi pajak yang dibayar. Iya. Cuma memang manajemen ini pola bisnisnya seperti itu. Gue udah bahas di episode lalu yang gue monolog kan, ya mau gimana lagi. Mudah-mudahan striker, walaupun gue pribadi kalau lu tanya setuju Boniface atau enggak, gue nggak setuju. Tapi si Allegri ini kan ya dari tim-tim sebelumnya juga biasanya 1 striker aja kan, 2-nya wing kiri, wing kanan. Lumayan sering 2. Dulu ya pas di Milan juga 2. Juve juga pernah beberapa kali 2 kan. Vlahovic sama Chiesa sempat dipasang di depan kan. Pas Milan juara juga kan pakai 2 tuh, Save sama Pipo. Tapi memang di sini dia gue lihat pengen fluid antara 3-5-2 atau yang 3-4-1-2 sama ke 4-3-3. Jadi dia pengen 2 formasi nih, menyesuaikan. Jadi harus ada striker yang bisa main di 2 striker, harus ada yang bisa jadi ujung tombak 1. Nah, kalau yang dicari ujung tombak 1, ya gue nggak setuju Boniface. Dari latar belakangnya juga gue nggak setuju, walaupun ini kabarnya memang 90% ke Milan lah. Tapi ke 1 dia ACL cuy. Histori ACL-nya 2 kali. Iya, 2 kali lu bayangin. Terus juga lu mau dari apa namanya tuh? GA-nya itu juga kemarin di Leverkusen walaupun dia 75 hari cedera, cuma 8 gol. Kalau misalnya mau ngambil Leverkusen, harga lebih murah, kenapa nggak seniornya aja di depan Patrick Schick? Iya, udah pengalaman di Serie A, Sampdoria, Roma. Kemarin ngegolin 2 digit, 20-an kalau nggak salah Patrick Schick. Bisa jadi pemantul, umur 29, dia bisa 3 tahun lagi lah, bisa jadi kayak Giroud lah modelnya. Berapa aja berapa? 27? 24. Dia bisa jadi di belakang striker, bisa jadi striker bayangan. Bener, larinya juga nggak cepet-cepet banget Boniface ini. Kalau Osimhen sih merem dah milih. Gitu, Nigeria, ntar kayak Chukwueze gue takutnya. BTW si Salamekers balik ke Milan, jadi kunci. Nggak dipinjemin lagi ke Roma nih. Masuk skema ya, masuk skema sama Allegri. Pintar Milan tuh, pintar. Kalau dia pakai 3 back dan 5 ini harus naik turun, ya Saelemaekers pas di kanan, Estupinan di kiri. Dan kemarin beberapa kali di pramusim itu memang karena Allegri kan udah pasti defend Catenaccio, counter. Yang bisa lari cepet ya Saelemaekers, yang ke lawan Liverpool tuh andilnya dia tuh kenceng larinya. Kemarin lawan Bari juga MTM dia. Makasih sama Roma tuh. Oke lah. Di asah. sama Ranieri. Iya benar. Kan gue juga waktu itu bilang pengennya Saelemaekers harus balik ke Milan. Sekolahin dulu, tapi balik ya. Benar. Berarti udah tuh semuanya udah yang keluar udah belum masih ada PR Benacer sama Adli nggak masuk skema. Masih ada di Milan. RLC masuk skema karena itu yang agak aneh kenapa Benacer nggak masuk tapi RLC masuk. Cuma harusnya Allegri itu kan dia skema patennya tuh 3 orang di tengah kan. Dan ini kombinasinya antara Jasari, Ricci, Modric
Jasari Fofana Modric, RLC Fofana Ricci, pokoknya kombinasi itulah, makanya butuh agak gemuk nih di lini tengah karena butuh 3 orang di tengah. Gitu. Sementara depannya kalau pakai 2 striker itu ya Pulisic juga sebenarnya bisa, Leo juga bisa, Gimenez udah pasti oke juga main 2 striker. Kayak gitu sih kalau Milan. Belum lagi yang muda-muda Camarda dipinjemin. Iya makanya Colombo dijual. Komoto baru muncul di pramusim kayak Liberali tahun lalu dipinjemin. Liberalinya dijual. Nggak jelas emang nih klub. Morata masih dipinjemin ya ke Como ya? Atau Udah dijual, dijual. 20 juta. Oh, oke. Lumayan ya jual Morata 20 juta di saat performa yang musim kemarin yang nggak bagus banget sih. Itu cuan sih. Balik lagi ke nama sih. Nama besar. Lalu kalau Inter gimana nih? Gue ngeliat cuma Boni doang Inter nih. itu ya yang setelah Piala Dunia ya cuma baru Boni doang yang masuk nih, Angel Iwan Boni. Tapi kan sebelum ya begitu musim berakhir kan udah ada kesepakatan juga dari dengan Luis Enrique sama Sučić yang mereka udah bermain di Piala Dunia antar klub, dan menurut gua si Sučić ini harusnya bisa fit in banget di skema Cifu, sementara Luis Enrique masih harus beradaptasi dan bersaing dengan Dumfries, yang mana Dumfries juga Ballon d'Or nomor 25 besar ya? Nominasi. 25 besar apa 20 besar? Nominasi dia. Koreksi kalau gua salah ya. Jadi memang ya musim kemarin Dumfries bagus, ya lumayan bagus lah dibandingkan musim-musim sebelumnya gitu. Apalagi dalam segi produktivitas gol gitu. Dia bola atas lawan Barcelona 2 kali golin. Ya maksudnya ya agak sulit digeser sih untuk Luis Enrique. Mungkin ya karena dia bisa main kiri kanan sih, mungkin kalau mau geser di Marco. Cuman kayaknya nggak mungkin dua-duanya itu main ofensif ya. Dumfries ofensif. Si Luis Enrique juga lebih ke playing style-nya lebih ofensif dan ya dribble kayaknya nggak mungkin biar balance tetap kirinya antara Augusto atau Di Marco. Ini Luis Enrique juga nggak terlalu muda kan seingat gue. Kayaknya umurnya 23. Muda, bukan yang Enrique Liga Brazil ya? Bukan. Itu dari Marseille yang ini. Itu beda lagi. Ini dari Marseille ya? Ini dari Marseille. Orang Brazil juga. Terus yang menurut gua akan cocok banget ya tadi gua bilang Petar Sučić. Gue sempat bilang di video yang gue sendiri itu dia mainnya kayak Kovacic, tapi posturnya kayak Vecino. Vecino aja Inter dulu. Kecil dong. Enggak, tinggi. Brozo. Ya Brozo kan dia lebih kurus, tapi ini Vecino yang dulu di Fiorentina juga. Gitu. Sekarang di Lazio sekarang. Sekarang Lazio. Iya, itu. Nah ini umurnya masih 21 tahun, masih banyak ruang to grow ya. Jadi gue seneng banget kalau misalnya Petar Sučić ini jadi inti, karena di beberapa pertandingan pramusim dia kan Inter mainnya kalau nggak 3-5, 3-4-2-1 ya, kan masih lebih sering 3-5-2 sih. Ya biasa Calhanoglu, Barella. Nah kirinya ini kalau nggak si Mkhitaryan, Petar Sučić yang lagi dicoba. Dan ya sejauh ini sih oke-oke aja. Satu lagi yang mungkin sebenarnya bukan pemain baru, tapi pemain yang dipinjamin dan balik lagi itu Pio Esposito. Oh iya. Striker muda Wonderkid. Inter. Iya, Gua lupa dia tingginya sampai 2 meter atau enggak, cuman tinggi ya lumayan tinggi lah. Enggak nyampe 2 meter. Sampai 2 meter ya kayaknya, tapi ya dia punya postur tinggi dan yang bisa nge-hold bola bagus gitu. Kayaknya Inter suka banget ya punya striker tinggi ya. Dari akademinya Pinamonti dulu kan ya. Pinamonti, terus siapa lagi ya? Longo. Iya, Samuel Longo ya, tinggi kan posturnya gitu. Esposito juga sebenarnya lumayan agak tinggi juga sih, Bastiano Esposito ya. Itu juga. Nah, tapi kan pas Piala Dunia tuh banyak pemain yang pada balik tuh yang kayak muda-muda, Pio Esposito, Valentin Carboni, Sebastiano Esposito. Nah, ini si Sebastiano Esposito dipinjemin lagi ke Cagliari, disekolahin lagi. Valentin Carboni sekolahin lagi ke Genoa. Terus kalau yang lain sih Eben Alin Samiro, Franco Carboni itu. Ebenezer bukan? Iya, itu kayaknya bakal OTT. Jadi ya kalau dari pemain yang bakal fit in ke 4 pemain baru sih menurut gue yang bakal agak reguler di musim depan yang tadi ya, Petar Sučić, Luis Enrique, Boni sama Pio Esposito. Pio Esposito jadi sementara ini jadi striker keempat karena Taremi juga kabarnya mau dijual kan. Jadi Inter punya Lautaro Thuram, Boni sama si Pio Esposito. Nah, ya pasti Tifosi udah tahu lah ini Inter lagi ngincar ada Mula Lukman yang transfernya sangat berbelit-belit, yang katanya Saingannya sama Napoli ya? Iya, saingannya gue nggak tahu sama Napoli doang apa sama tim luar. Iya. Jadi
gue sih agak pesimis ya kalau misalnya udah kayak gini, walaupun si Ademola Lookman udah berhasrat pengen ke Inter, cuman kalau Internya nggak mau mengeluarkan duit sesuai yang Atalanta mau ya. Atalanta maunya berapa sih? 45 bro. Ngomongnya tuh beda-beda. Jadi sama Lookman itu beberapa musim kemarin tuh dia udah bilang kalau misalnya ada tim yang mau beli lu 40 sampai 45 juta gue bakal lepas. Nah, terus kan Inter udah nawar tuh ke 40 sampai 40 plus 2 kalau nggak salah 42 juta lah gitu. Itu nggak dilepas juga, makanya si Lookman ngambek lah dan bikin postingan segala macam. Terus akhirnya dia mungkin ngadu juga ke asosiasi FIFA atau CAF, soalnya kan dia di Nigeria kan. Sampai satu benua tuh bikin petisi. Si Drogba tuh yang mulai kayak karena kasusnya udah pernah tuh si Lassana Diarra kalau nggak salah. Waktu itu dari klub mana gitu. Pas dari yang Madrid tuh kan. Madrid ke Arsenal apa yang ke Chelsea gitu. Pokoknya dia kayak ditahan gitu dan jadi kasus. Jadi si tim itu harus bayar sekitar 60 jutaan lah waktu itu. Pokoknya untuk ya karena dianggap menghambat karir atau gimana gitu lah intinya. Nah itu Lookman lagi proses ini juga, tapi kalau misalnya berbelit-belit dan agak lama, lebih baik sih menurut gue harusnya langsung cari alternatif yang udah pasti lu bisa afford deh gitu. Contoh. Susah juga sih soalnya nama-namanya ya. Makin mepet soalnya nih ke penonton bisa transfer kan. Waktu itu pernah Jadon Sancho juga sama kayak Roma kan lagi jadi Jadon Sancho, terus ada nama-nama lain. Aduh siapa itunya? Aduh gue lupa lagi pemain Bailey. Chelsea siapa? Kunku gitu-gitu lah. Pokoknya ya mirip-mirip playing style ya karena ya kayaknya butuh yang bisa lari cepat. Makanya kan Inter butuh speed banget nih di skemanya Cifu gitu. Ya sejauh ini yang baru pas kita tag ini yang udah agak ada here we go lagi nih justru Aslani yang bakal ke Torino setelah si Zalewski ini yang justru bakal pindah ke Atalanta dengan mudahnya gitu. Ini gue juga ngerti nih, ibaratnya lu udah disusahin, disulitin transfernya sama Atalanta, tapi kalau bisa-bisanya ngasih Zalewski dengan mudah gitu. Walaupun ya Inter untung, dibeli di rumah 7 juta, dijual 17 juta atau 16 juta gitu lah. Ya oke, untung dari segi pemasukan, tapi lu kayak gak ada harga dirinya banget gitu loh. Atau bisa menjadi bargaining buat si Lookman. Lu ya langsung tawar kan, Atalanta mau berapa? 17 juta. Udah lepas deh gitu. Maksudnya kayak nggak bisa jualan gitu, nggak bisa jualan. Gue ngerti mungkin Zalewski nggak masuk skemanya Cifu, cuman jangan sampai kelihatan banget polos amat gitu. Gue nggak ngerti maksudnya. Ya mungkin Marotta atau Ausilio lebih ada maksud di belakang ya. Cuman yang kita lihat kan jadinya segampang ini Inter dirayunya gitu, kayak nggak punya harga diri gitu. Makanya ya sih, ini kan September tanggal 2 ya kalau nggak salah ya ditutupnya. Kalau di waktu Indonesia, ya Indonesia Barat ya. Ini di waktu yang mepet ini, ya udah lu jangan cuman interest sama satu pemain, ya udah mendingan bener-bener nih Cifu mintanya pemain seperti apa, lu cariin, lu kasih poolnya, ya tinggal pilih nih yang sesuai budget lu biar udah nggak usah nawar-nawar lagi gitu. Terakhir ada satu nama, ini dari Liga Prancis, namanya Andy Diouf kalau nggak salah ya. Ini baru banget buat gelandang karena Madukone-nya Roma juga agak alot, kayaknya juga mau dipertahankan. Wah nggak bisa. Iya. Itu sampai supporter sampai ini. Iya kan, iya, karena musim kemarin juga bagus, dia dari Leverkusen juga. Enggak, Madukone dari Liga Mönchengladbach dulu pernah. Pernah Maksudnya dia pernah main sama Thuram waktu itu kalau nggak salah. Thuram bareng. Jadi ya di Inter kekurangannya lebih banyak daripada Milan menurut gua. Kalau lu tadi cuma striker, ini Inter back juga. Tinggal Acerbi sama De Vrij doang loh, itu yang yang udah uzur gitu untuk back tengah. Ini katanya ada Omar Solet lah, ada siapa lagi lah, ada banyak nama gitu. Tapi katanya dia bakal datang kalau ada yang keluar. Yang mana yang pasti keluar mungkin Palacios itu dulu Aslani nggak ngaruh. Aslani udah keluar nih nggak ngaruh. Aslani itu buat masukin gelandang baru nih. Jadi yang si Andy Diouf itu kayaknya. Si Pavard kabarnya mau keluar, cuman kemarin dia habis ganti nomor ke nomor baru, ke nomor 5. Ini gue rasa kalau udah ganti nomor kayak nggak bakal keluar juga sih. Itu request banget kan. Request ganti nomor 5. Nah, jadi ya back Inter kayaknya kalau sampai sekarang belum ada yang berubah dari musim lalu sih.
tetap akan pakemnya masih sama iya ya. Bastoni. dan ya si Augusto yang kemungkinan bakal ditarik kayak jadi pelapisnya LCB, Bastoni. karena Darmian yang bakal jadi ininya si Dumfries, si Enrique-nya ya dua-duanya kiri atau kanan. Soalnya kemarin gue lebih sering, gue gak sering sih, cuman pernah aja dimainin di kiri gitu. Berarti kan pelapisnya Di Marco kan. Jadi banyak yang lebih fleksibel ya. Banyak Tapi ya versatile juga sih, mungkin juga Augusto juga bisa ganti Di Marco. Jadi memang wingback-nya yang versatile tuh si Darmian sama Augusto bisa jadi CB, bisa jadi wingback sih. Nah, terus di sisi tengah, ya kalau misalnya Aslani udah here we go ini, ya menurut gue masih tetap butuh satu sih, walaupun Inter ada Zielinski, ada Fratesi, cuman dua gelandang ini rawan banget cedera. Ini Fratesi aja belum after Serie A belum main lagi, belum latihan full sama tim lagi kan. Jadi mungkin beberapa giornata dia masih dari bangku cadangan. Terus ya Barella, Calhanoglu udah tetap jadi pilar utama. Sucic yang bakal bersaing sama Mkhitaryan. Mkhitaryan ya masih dulu tahu sendiri dari musim ya dia masih oke, cuman ya udah tua juga. Lu kalau misalnya nggak punya penggantinya cepet-cepet sulit juga untuk mengharapkan dia bermain 90 menit lagi kayak musim kemarin. Susah sih. Dan striker ya menurut gue sih kalau misalnya untuk striker di depan sih gue dengan adanya Boni sebagai tambahan di saat misalnya Lautaro atau Thuram lagi underperform sih gue udah cukup puas sih. Jadi Boni tuh striker yang mobilitasnya bagus ya. Dia bisa lari cepet tapi punya strength juga. Jadi ya gua sih ya enggak ya agak-agak mirip sama Lukaku tapi beda playing style. Tapi dia atributnya mirip gitu. Dia punya lari cepet, shoot juga bisa gitu. Jadi lumayan oke. Ya itu aja sih. Tapi kalau Roma gimana tuh Bang Wei? Di Modocone apakah bakal dilepas nih? Gue sih lebih seru Gasperini-nya ke Roma sih dibanding pemain-pemain. Wah itu sangat apa ya? Gasperini ya, dia kan gue pernah bahas juga ya di spontannya. Jadi di awal kedatangan Gasperini itu banyak penolakan, banyak yang dimulai karena ya beberapa dari statement Gasperini, gestur Gasperini terhadap Roma ketika Atalanta ketemu Roma itu ya, tifosi Roma itu iya bangke lah gitu ya kan. Tapi tiba-tiba tifosi ini mau marah gimana karena ini pilihan langsung dari Ranieri. Ranieri itu ibaratnya lu dewa penolongnya Roma kan. Jadi ya udahlah, makanya gue sering berkali-kali bilang gue nggak pernah post selamat datang Gasperini, nggak pernah. Gue cuma bilang Gasperini buktiin aja di Roma karena yang udah lu bagus di tim papan tengah, begitu ke tim gede flop. Kejadian di Inter. Iya. Di Genoa dia mereka jadi kuda hitam, datang ke Inter, tahu flop berapa bulan dipecat kan? Bulan deh. Kayaknya nggak nyampe bulan, berapa pertandingan doang. Iya, pokoknya bulan itu karena dari latihan mungkin bulan ya. Iya, kayak dipecat ya kan. Nah, terus balik lagi dia ke Atalanta bangun tim 9 tahun baru kan dia reputasinya bagus lagi kemarin bawa Atalanta juara UEL juga kan. Nah, dari situ mungkin Ranieri milihnya itu karena dia sudah pengalaman, udah gitu juga udah terbukti juga di kancah Eropa dan juga fokusnya sih lebih gimana caranya bisa manfaatin pemain-pemain muda Roma yang di era Ranieri itu. Ranieri nggak bisa manfaatin karena ya waktu dikejar waktu mah dikejar hasil kan Ranieri kan harus namatin Roma gitu. Nah tapi kan terbukti di beberapa pertandingan pramusim itu pemain-pemain muda Roma ya Matteo Sule udah sepertinya gue ngeliat kayak ini udah beda nih dari awal dia datang. Nih musim lalu dipegang Ranieri sudah mulai ada peningkatan. Nah ini udah ada growth lebih lagi nih. Jadi dan bahkan udah ada yang nawar kan ke klub dari luar negeri kan ditawar tapi Roma memang nggak dilepas juga sama si Roma. Termasuk Manu Kone juga nggak akan dilepas karena itu dia fundamental banget untuk musim ini. Betul. Iya. Kalau dari segi transfer ya dari penjaga gawang ya Roma ada masuk Davis Vazquez. Davis Vazquez yang Milan kan. Empoli kemarin yang itunya top bicara di Empoli. Lalu kalau di sisi back ada back dari Verona back tengah ya Daniele Gilardi, main muda juga U21 dia bareng sama Pisilli juga. Terus juga baliknya juga ada Hermoso udah balik juga. Ya, dan kemarin pas pramusim dia juga sempat dicoba tuh di otak-atik lah sama Gasperini. Jadi kan gue juga belum tahu nih
siapa nih pakem utamanya buat di musim depan. Tapi Amos masih nggak? udah Enggak, pensiun deh. pensiun. Jadi ya tinggal untuk pakem di musim depan ya yang udah pasti Mancini sama Evan Dika. Tinggal cari satunya ya mungkin kemungkinan antara Hermoso atau Daniele Gilardi itu. Nah, terus kalau di sisi wingback ya masuknya Wesley yang dari Flamengo itu menurut gua tipikal Gasperini banget sih kalau menurut gua karena permainan dia mobile ya kan, crossingnya bagus, dia juga bisa jadi finishing kayak model Dumfries, cuman bedanya mungkin kalau Dumfries lebih offense, bisa cetak gol, bisa bola udara, duel udara. Nah, tapi kalau Wesley ini duel bola bawahnya dia bagus, intercept. Itu kanan dia. Di kanan. Kiri tetap Angelino. Tetap Angelino dan untuk pelapisnya mungkin biasanya sih El Shaarawy kayaknya sih ya. Karena kan Gasperini itu kan dia dari awal datang dengan financial fair play punya Roma itu dia cuma request 1 back tengah, gelandang, 1 striker dan 2 wing di posisi ofensif buat di kanan dan kiri. Nah, untuk di posisi itu kan kita udah datangin yang terbaru ada Leon Bailey ya. Baru datang langsung cedera di latihan. Oh iya? Bangke, iya. Baru datang di latihan cedera. Dia timnas Jamaika tuh ya. Timnas Jamaika. Rastaman. Ya, mantan pemain Aston Villa, Villa Leverkusen. Kenceng juga larinya tuh. Iya, nah itu yang disukain juga. Nah, terus juga kalau di depan ada Evan Ferguson yang dari Brighton. Kayaknya Dia Brighton lagi bolonya pernah kan Evan Ferguson? enggak, itu Lewis. Oh, Lewis Ferguson. Ya, itu iya. Lewis Ferguson, kaptennya bolonya itu. Nah, ini Evan Ferguson. Ya, gue nggak tahu siapa yang akan jadi pemain inti karena kan rumor yang beredar Dovbyk juga kalau misalnya ada penawaran yang menarik, ya bakal dilepas. Sempat Jadi, masuk radar Milan juga tuh. ya, Mungkin nih ke Napoli kan untuk menggantiin Lukaku yang lagi cedera sementara 3 bulan ya kalau nggak salah. ya entah siapa, entah klub manapun kalau misalnya ada penawaran menarik ya mungkin dilepas sama Masara karena udah ada Evan Ferguson yang kemungkinan yang menurut gua sih udah nyetel juga, cukup nyetel juga lah sama pakemnya Gasperini ya. Cuman tinggal kan di sini dari skuad yang menurut gua udah agak kedalaman skuadnya udah lebih baik ya dari musim lalu ya, dari posisi belakang, tengah kan apalagi udah masih ada Manu Kone, ada lagi tambahan El Ainoui yang dari Liga Prancis. Nah, itu juga kalau El Ainoui gue masih belum yakin sih sama performanya dia, nggak yakin dia bisa langsung jadi starting kayak Manu Kone waktu dari awal datang. Karena di situ saingannya dia ada Cristante yang menurut gue sih musim depan bakalan jadi pemain inti nih. Karena kan Cristante itu pas di Atalanta kan juga ya. ya dipegang Gasperini jadi yang buat dia masuk timnas Italia, akhirnya bisa dibeli ke Roma. Nah, termasuk Gianluca Mancini juga. Jadi ini bagusnya Gasperini itu dia bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain muda. Nah, makanya gue berharap banget Matthias Solé bisa bagus lagi karena kan sampai sejauh ini kita memang masih ketergantungan sama Dybala ya. Tapi setidaknya dengan Matthias Solé performanya yang dari pertengahan musim lalu sampai pramusim ini, itu menurut gue Matthias Solé udah ya walaupun belum seperti Dybala tapi setidaknya sudah bisa memberikan dampak bagus lah buat permainan tim gitu loh. Jadi dari finishingnya udah bagus, dari dribblingnya juga udah mulai pede lah, beda dari awal-awal dia pas datang. Itu aja sih paling, sama rumornya yang ini ya paling butuh yang sebelah kiri ya, Jadon Sancho. Cuman ini ya masih rumor ini ya karena Sancho ya kita tahu lah saingannya Besiktas tuh, dia nawarin gaji tertinggi ya. Kalau peluangnya sama Inter tadi, Inter juga mau ya, kan? Inter mah cuma nawarin interest doang, maksudnya dari berita nih, ini tertarik dengan ini belum ada pergerakan nih. Hit and run. Iya, kalau Roma, gue tertarik sama Sancho ya kan, lu gue kasih gaji segini, lu mau ya gue rekrut. Kalau nggak mau ya udah. Kalau Roma mungkin lebih masalah ke gaji ya, karena gaji Roma rata-rata masih 5 jutaan nih paling mahal ya. Ya ada yang dulu Tami tinggi kok. Nah, Dybala tinggi. Oh iya, Dybala tinggi. ya. Sekarang udah nggak tergantung sama ini sih, nggak boleh Dulu menjadi kan, kapten tim dulu kayak gitu zaman Totti De Rossi gitu ya. Ya, nah ini yang menarik lagi ini ada satu hal yang dirubah sama Gasperini nih, soal kapten utama tim. Wah, bukan Mancini nih. Ya, jadi Roma itu kan tradisinya itu kapten utama harus putra asli Roma. Itu. Nah, sedangkan sekarang di era Gasperini dia ngebawa budaya dia sendiri di klub sebelumnya. Jadi pemain dengan caps terbanyak di klub timnas. itu, Oh, di klub. itu, jadi akan jadi kapten utama. Kayak timnas Italia berarti ya.
James Sterling gitu. Pakai caps ya, caps terbanyak. Nah, jadi urutannya yang pertama Sorry, makanya Donnarumma jadi kapten kan. Oh iya. Ya kalau kiper ya. Jadi ini paling banyak. Nah, makanya kalau diurutin dari itu dia yang terbanyak itu yang pertama El Shaarawy. Sedangkan El Shaarawy ini Jarang inti. Iya, lebih ke super sub. Cuman makanya kalau misalnya kapten utama El Shaarawy mau nggak mau harus jadi pemain inti di kiri ya nggak masalah sih gua. Karena El Shaarawy juga torehan golnya juga bagus di Roma ya kan. Termasuk 20 besar pemain yang golin banyak di atas 50 lah bersama Roma. Nah, untuk kapten keduanya ini Cristante, Pellegrini ketiga. Nah, ini yang buat yang ada yang seneng, ada yang nggak seneng, pro dan kontra sih. Ya mungkin ada yang banyak yang seneng, apalagi tifosi Indonesia seneng banget pasti dah. Romanis Indonesia seneng banget. Kalau Pellegrini dicopot dari ban kapten utama karena ngeliat performanya dia ya, kalau banyak orang bilang sih Mark Lemmer ya. Padahal kalau gue bilang memang style dia kayak gitu, flamboyan kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya memang El Shaarawy tidak utama, otomatis Cristante yang akan jadi kapten utama. Padahal banyak fans tuh yang pengen Mancini karena dia kalau paling Gahana gitu. enggak lah kalau dia jadi kapten kan, maksudnya leadershipnya udah mulai kelihatan kan, cuman ya keputusan udah dibuat. Padahal gimana? Zaman Atlanta dia siapa sih kaptennya? Atebur. Siapa sih? Oh, Derun. Martin Derun. Paling banyak Derun berarti ya? Martin Derun ya. Ya kalau di Atalanta kan dia dulu ada abis Alejandro Gomez, Martin Derun. Nah, pelapis sama Martin Derun kalau itu ya ada Brad Jim City. Oh iya. Oh sama Toloi dulu, Rafael Toloi, iya. betul. Nah, jadi ada yang, tapi budaya itu juga sebenarnya udah pernah dipakai Roma dulu jadi. Misalnya kapten utama bukan pemain non Roma tuh udah ada. Di tahun setelah legendnya Roma Attilo Ferraris yang pertama, yang kedua Fulvio Bernardini. Nah, yang ketiga nih Guido Massetti kiper nih. Jadi kiper timnas Italia waktu Italia juara dunia 34 dan 38 nih. Tahun 34? Iya, 34 38. Nah, dia pemain bukan orang Roma berarti bukan ya? orang Roma. Orang Nganjuk. Dia kalau nggak salah lahir di Verona apa di Lombardi gitu ya. Pokoknya antara itu udah di Verona atau di Lombardi. Nah, dia tuh kapten Roma dari tahun 30-an sampai tahun 40-an. Jadi cukup lama juga, atas 10 tahun. Nah, terus ada lagi yang kedua nih, back legendaris Roma nih. Jadi sebelum ada Cafu, nah back legendaris Romanya ini nih, Sebastian Rossi. Dia masuk Hall of Fame Roma juga kan. Nah, dia juga bukan pemain asli kota Roma, tapi jadi kapten di Roma udah lama. Nah, yang terakhir yang non Roma itu ya Edin Dzeko. 2 tahun. 2019 sampai 2021. Iya, sempet ya. Ya, Florenzinya pindah karena ada gesekan sama Fonseca. Akhirnya Dzeko jadi kapten ya. Jadi gitu. Oke, berarti Roma sejauh ini yang datengin berapa aja? Berapa main? 4. Dan Vasquez, Gilardi, Wesley, El Ainoui, Evan Ferguson, Leon Bailey, ya kurang 6. Si Davis Vasquez permanen apa enggak? Permanen. Jadi, Waktu ke Empoli udah dijual. Oh. Oke. Jadi ini mungkin karena orang yang nggak ada, gue agak sedikit bacain Napoli aja karena Napoli juga wah itu maksudnya ya juara bertahan dan transfernya juga cukup aktif gitu ya. Ini ada Sambu Kema yang dari Bologna, ada Noaleng dari PSV, left winger dia, terus ada bek kirinya Girona, ada Miguel Gutierrez. Nah, ini yang menurut gue satu ada nama yang cukup vital, ada Milankovic Savic kiper. Oh, Vanja itu di mana di Torino kemarin ya. Dia jadi save terbanyak kan? Enggak. Best keeper siapa sih? Save terbanyaknya Milankovic Savic. Cuman kalau best keeper Spiar. Oh ya Spiar, iya. Nah, itu jadi tambahan yang bagus banget buat Conte. Terus ada kesukaan Rangga juga, Lorenzo Luca walaupun masih di loan ya dari Udinese. Ada back dari Empoli, Luca Marianucci, terus ada Matias Ferrante, dan ada Kevin De Bruyne yang free transfer. Nah, ini ada ya sejauh ini berarti udah 2 nama setidaknya ya yang dari free transfer dengan nama besar ya, di Modric dan KDB. Kalau KDB umurnya 34, Modric berapa sih? 39. Tapi gua nggak ngerti juga nih, setahu gua ya ketika di Inter Conte itu ya, pemainnya yang fisikal dan ibaratnya hustle lah. Nah, gua nggak tahu nih. Gua sih ngelihatnya KDB setelah dia cedera berkali-kali dan terakhir kali dia di
City. Jadi agak lembek. Mobilitasnya berkurang, terus ya tadi agak lembek, yang diandelin cuma passing-passingnya doang. Iya. Nah ini gue nggak ngerti permintaan Conte atau emang Napoli kan kalau ada pemain bagus yang bisa dijual ya dibeli dia aja gitu kan. Gratis pula. Gratis pula, ya gue nggak ngerti nih. Mungkin nanti kalau ada Rangga bisa kita tanya. Tapi buat Italia sih masih oke kalau buat masing-masing doang. Iya, tapi di playing style Conte gue nggak, kayak menurut gue nggak masuk aja gitu di playing style Conte. Maksudnya Yang butuh mobilitas. iya, ya. mobilitas dan yang punya tenaga, hustle segala macam. Nah ini dia. Terus kayaknya udah deh yang lain sisa-sisa pemain yang dipinjem-pinjemin doang kayak Florunso gitu. Terus Simeone balik lagi kan? Giovanni Simone udah ke Torino. Torino balik lagi ke Torino. udah Dipinjemin lagi ke ke Torino. Torino, Kan dia pinjemin enggak dipinjemin ya, Kemarin di Napoli. Di Napoli sih pinjemin ya. Terus Raspadorinya keluar ke Atletico Madrid. Ngonge juga ke Torino, Ngonge. Ya, Cyril Ngonge. Iya, jadi Raspadori udah fix ke Atletico Atletico Madrid. Madrid ya. Nah, dari transfer masing-masing klub, ya tadi Bang Bara, gue mau nanya aja. Juventus belum review. Gue nggak. Mau iya deh, Juventus boleh deh, Juventus. Dia ada lumayan juga sih Juventus. Coba sebutin dulu sambil gue cari. Bang. Ada Jonathan David tuh, Hmm. yang striker Kanada. Kan. Ya, Dari tadinya Lyon. juga mau diinter juga nih, kayak terus colongan juga. ada juga bek kanan yang menurut gua nih ini bakal jadi bek bagus nih. Saingannya Nicolo Savona nih di Juventus nih. Joe Mario namanya. Joao Mario. Iya. Lu kayak main Inter yang dulu tuh. Iya. Itu menurut gua ini calon bek bagus nih Joe Mario nih. Kalau memang bisa dipoles sama Igor Tudor. Cuman yang kita tahu kan ya Tudor mainnya ya sama kayak Allegri lah 11-12 pragmatis. Dengan gaya main yang seperti itu, cuman yang nggak tahu juga gimana. Cuman yang jelas Juventus mungkin ya menurut gua musim ini bisa. Oh, dari Porto ya? Iya, gua pernah mainin di FIFA nih. FIFA sama di FM lu mainnya. Iya. Ya kalau yang tapi Jonathan David juga masih belum bisa perform bagus banget sih kan. Semenjak pramusim ya, cuman nggak tahu nih di awal musim nanti. Yang jelas sih kayaknya sih dia bakal jadi pemain starter sih dibanding Vlahovic kalau menurut gue. Dia gajinya berapa sih? Kayaknya Inter tuh ketahan Itu gaji gajinya atau sama Roma agent fee-nya iya, kalau nggak salah Roma yang juga tadi. sama Jonathan David tapi ya karena gaji dan itu makanya dia nggak jadi. Nah, Iya, Juventus, agent fee-nya minta gede Juventus loh. kan klub kaya, Bos. Ya kan? Stadion Beda. sendiri, Stadion Bos. sendiri, Bos. Itu dia. Tadi berarti ada kalau lu dipermanenin ya kalau lu ya. Ya, Kalau lu 14. ada Joao Mario, Jonathan David sama ya yang lain sih di ini doang sih kayak Lloyd Kelly jadi ditebus juga gitu. Conceição juga ditebus. Jadi ya Juventus adalah salah satu tim yang tidak ganti pelatih kan. Igor Tudor, maksudnya musim lalu si Igor Tudor, Conte juga Napoli juga masih Conte. Jadi tim Serie A tuh kayaknya yang ganti pelatih tuh lebih banyak daripada yang bertahan dari musim lalu kalau nggak salah. Ya, betul. Berapa belas gitu ya? Banyak. Ya dari yang kita rutin aja ada Inter, ada Roma, ada Milan, Atlanta Zurich ya Atlanta ya. Lalu ada juga Fiorentina, terus ada Lazio juga. Monza juga deh kayaknya ya. Monza degradasi. Iya. Terus ada Parma. Parma ya Carlos Cuesta. Ya masih ada Verona, Torino itu jadi pada pertukaran pelatih juga tuh. Pindah-pindah. Jadi pelatih Serie A juga tuh cuman Tuker-tukeran doang. efek domino. Iya, Misalnya domino. Zurich Gasperini ke Roma yang ganti si Zurich. Zurich, Ya, ya Zurich nggak bisa gantiin siapa gitu. Torinonya masih nyari lagi Iya, gantinya. nah, terus Paolo Zanetti dari Torino pindah ke Verona. Iya. Biasanya ya kayak gitulah. Terus Di Francesco dari Venezia degradasi, sekarang megang Lecce. Oh iya berarti tetap di Serie A Francisco ya. Oke. Nah dari Bang Bara dulu nih dari hasil pramusim dan transfer sejauh ini seberapa puas lu? Dengan transfernya atau permainan? Ya boleh satu-satu deh. Kalau transfer ngelihat nama-namanya cukup sesuai dengan si Allegri punya keinginan ya. Mungkin gue bisa bilang 7,5 lah. Karena belum dapat striker. Kalau dapat striker yang oke mungkin gue bisa bilang 8. Hasil pramusim menang semua atau 8 dari berapa? 8 dari 100. 8 dari 20. Dari 10 dong. Kalau dapat strikernya Vlahovic lah. Kalau enggak ya 7,5. Iya udah nggak dipakai menjadi iya lo pakai Gajinya doang. iya gaji doang di sana 11 atau Emangnya. 10 gitu sana. Kalau dari hasil pramusim kemarin berapa kali menang berapa kali kalah? Sama Arsenal kalah, Liverpool menang, Brisbane Roar menang kan ngebantai, sama Chelsea dibantai.
Gantian. Tapi gue nggak ngeliat Lu yang nonton di Singapura yang mana sih? Arsenal. Liverpool main di mana? Liverpool main di Singapura juga. Singapura juga kan? Lu nggak nonton juga itu? Enggak, Liverpool di Hong Kong. Sorry, Liverpool di Hong Kong. Kalau dari permainan gue ngeliat kemarin memang gue mungkin juga cerita sedikit ketika di Singapura gue kan nonton sesi latihan tuh. Jadi kayak memang lawan Arsenal tuh spesifik itu belajar defense. Karena di hari sebelumnya ketika yang dilatih tuh memang strikernya kayak Leo sama Pulisic tuh pakai tim yang bagian rompi. Tapi yang back lawannya tuh yang inti-intinya sama Mignon juga di situ. Jadi berusaha defense terus diserang terus mengeksploitasi serangan balik, dan itu terbukti ketika lawan Arsenal memang mainnya nunggu gitu, dan kita yang nonton jadi agak keselnya kayak lu latihan begini mah lu di Milanello aja ngapain di Singapura anjing, orang beli tiket orang datang ke sana nih perlu ongkos gitu kan. Tapi memang yang gue lihat itu yang dilatih dan ketika di lawan Liverpool itu works banget skemanya dengan counter attack yang tajam, akhirnya bisa menangkan lawan Liverpool. Lawan Brisbane Roar nggak dihitung lah lawan tim sekelas Liga 1 lah. Terus lawan Chelsea ya karena kartu merah di awal itu kan si Kubis kehilangan pemain. Ya susah ngelawan Chelsea dengan 10 orang dan Berapa? 4-1 kan salah. Itu kartu merahnya siapa yang kartu merah? Andrej Kubis, back muda. Oh. Di kartu merah Gara-gara orang terakhir profesional foul nahan si William. Emang skornya udah berapa waktu itu? 2-0. Oh, sebelum itu masih 2-0 ya? Oke. Jadi 7,5 ya tapi dari segi permainan Allegri-nya nih memberikan dampak yang bagus dari musim kemarin. Dari yang terakhir dia ngelatih Milan. Kalau kan ada yang musim kemarin sama siapa? Sama siapa? Si Conceição. Fonseca sama Conceição terakhir. Ya gue ngeliat ketika lawan Chelsea anomali karena kartu merah aja, tapi lawan Arsenal, Liverpool, gue cukup happy dengan pertahanan Grandelnya si Allegri. Berarti gitu. masih tetap bertahan terus pragmatis serangan balik gitu masih tetap ya. Makanya Salemaker vital banget. Pakem tengahnya siapa? Gabia Pavlovic. Gabia Pavlovic, Tomori. Kalau pakai 3 back, kalau pakai 3 itu. Tomori, Gabia sama Yang di tengahnya Pavlovic apa? Tapi masuknya ini De Winter. Karena Thiaw sebenarnya juga nggak sering dipakai tuh kemarin waktu pramusim. Jadi tetap sih 3 itu ya Gabia, Tomori sama Pavlovic. Sayang banget ya De Winternya di Kemarin juga kan belum main waktu lawan Bari. Karena itu dia yang kekurangannya di Milan. Bursa transfer itu mepet-mepet terakhir. Musim udah mulai nih. Belum final. Iya, belum final pemain lu siapa aja gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau kayak Napoli kan lebih enteng tuh pemainnya udah fix lah. Paling yang itu juga cuman sebagai pelapis kan yang baru-barunya kan. Kalau Roma lawan apa aja kemarin? Ya Roma kemarin sempat lawan Kaiserslautern, lawan Cannes, lawan Lens juga di Liga Prancis. Menang, cuman ya Roma ada kalah telaknya kalau salah Aston Villa kemarin kan. Kalah 4-0 dihajar tuh. Belinya udah pindah belum tuh? Kenapa? Belum. Belinya masih di Aston Villa, masih Belum. main. Ya itu mungkin pas sambil negosiasi tuh kayaknya tuh. Iya. Sekalian di Inggris kan, terus juga lawan Everton menang juga yang golin Matteo Soule. Terus terakhir kemarin belum lama imbang 2-2 lawan Neom SC. Berarti ya kelihatan lah ya kalau Roma sama Inter mungkin agak sama-sama lawannya. Tapi kalau si Milan nih dari ya tiap musim pasti lawannya kayak nama-nama besar kayak Liverpool, Chelsea. Nyari duit. Ya lebih ke nyari duit dan entertainment. Ngamen ke negara-negara ke Singapura. Ngamennya dompeng ya. Iya. Kalau lu seberapa puas nih dengan hasil pramusim dan transfer? Kalau untuk dari transfer ya karena gue sih ya sadar jongkok aja karena Roma ada masalah juga di FFP kan. Jadi dengan masuknya pemain yang tadi udah gue sebutin itu ya menurut gue itu udah hasil yang cukup bagus ya. Kalau gue kasih nilai ya 8 lah. Kalau gue bisa ngasih nilai untuk bursa transfer ini 8 dengan kebutuhan pemain yang nggak asal beli gitu, maksudnya yang on target. Misalnya Gasper ini minta profil pemain dengan posisi yang ini, dengan gaya bermain seperti ini, ya udah dikasih beberapa nama sama manajemen yang masuk dengan anggaran manajemen.
dengan pinjaman opsi pembelian di akhir musim, ya akhirnya nama-nama tersebut yang bisa direkrut. Masih ada pergerakan nggak sejauh ini selain Sancho tadi? Jadi masih mencari satu winger. Oh, iya. Winger ofensif dan juga mungkin pelapisnya Angelino karena Anas Salah-Eddin itu akan kayaknya sih bakal dipinjemin. Yang orang Arab Saudi masih ada nggak sih? Saud Abdul iya. Hamid itu udah keluar sih. Gue disclaimer dulu. Tadi tuh nilai gue 7,5 tuh dengan pemain yang masuk ya. Maksudnya pemain yang masuk setelah kehilangan pemain-pemain yang keluar. Cuma kalau dihitung Renders, Tiao keluar minus 2 ini gue kasih nilainya mah. Berarti kan lu dulu yang lu pengen tuh Leo apa Theo sih? Yang lu pengen keluar sebenarnya? Leo. Oh, Leo ya. Leo di aman nih sekarang nih. Aman. Ya karena kunci counter attack juga. Iya. Sama. Tulang punggung berarti nih. Tulang punggung. Berarti di depannya Leo sama siapa nih? Pulisic ya? Kalau pakai 3, Pulisic kalau ya? pakai 2 ya Leo sama Jimenez. Jimenez. Pulisicnya lebih ke kanan sih. Cuma kalau pakai 2 striker ya Leo sama Jimenez sih. Leo kemarin udah latihan nyundul, udah lumayan ngegolin kan, udah bisa nyundul. Dulu kalingan rambut kan, karena dikuncir. Kalau Inter sendiri sih, gue ya tahu pelatih baru, terus pemainnya juga sebenarnya yang keluar siapa yang keluar ya? Yang nggak kepake doang sih sebenarnya nggak yang keluar tuh kayak Taremi, Sisanya pemain inti semua terus yang Buchanan. musim lalu lah ya. Nah, yang gue sayangkan Zalewski doang sih. Kenapa dia nggak masuk ke skemanya? Padahal menurut gue dia cukup versatile lah, kiri kanan bisa, terus tadi dia di belakang striker juga bisa. Dan salah satu pemain yang menurut gue maksudnya bowlers tuh ya dia bisa ngotak-ngatik bola gitu, bisa gocek-gocek. Tapi sekarang udah punya Boni yang kayaknya bisa juga, Boni sama Luis Enrique bisa juga sih menurutnya untuk Bisa main FIFA Street tuh. Iya, bisa dribble take on lawan. Soalnya kan yang gue sering bilang ya Inter gak punya pemain yang bisa dribble take on lawan gitu. Maksudnya bisa ngelewatin lawan kayak Dybala atau kayak siapa gitu. Kayak Leo. Ya itu jadi salah satu yang gue lihat sih Boni, dengan datangnya Boni sama Luis Enrique nilai plus juga. Tapi gue kalau untuk transfernya ini sangat bisa dibilang sangat buruk ya. Maksudnya dari musim ke musim Inter emang harusnya jual main dulu baru beli. Nah di musim ini sebenarnya tuh udah punya dana yang katanya 100 juta itu. Targetnya udah ada lah ya. Iya 100 juta nih, lu gue kasih 100 juta nih, lu belanja gitu. Nah ini udah dikasih duit belanja, bingung. Itu kemana? Maksudnya bingung beli pemain apa? Pergerakannya lambat gitu untuk ngedilin pemainnya, nego-negonya gitu. Seperti yang bilang tadi Lukman selama itu. Terus yang ya sekarang nama-nama kayak back juga belum ada, yang mau pasti gelandang juga Manu Kone nggak. Sekarang Manu Kone nggak dikasih nih. Lu lama gitu nyari yang barunya lagi gitu, yang alternatif yang emang sesuai dengan playing style dan bisa afford gitu. Lama gitu. Jadi menurut gua untuk bursa transfer untuk Inter yang lagi punya duit menurut gua ini cukup buruk gitu. Tapi untuk hasil pramusim gua cukup ya positif lah ya. Gua sih ngeliat pramusim Inter dari Piala Dunia gua ke pramusim lah itu lah, karena mainnya main muda semua dan ya ada pemain baru yang lagi diintegrasikan dengan formasi yang baru gitu. Kalah lawan siapa yang Fluminense apa sih? Gue lupa tuh. Flamengo itu sangat gua sayangkan. Nah, terus untuk pramusim Inter ya lawannya tadi ya tim mudanya sendiri U23, terus Monaco, terus yang Italia siapa juga tuh gue lupa. Yang main Monza yang seri selalu penalti menang, sama satu lagi terakhir Olympiakos. Nah, dari pertandingan 4 ini sih gue ngelihat yang lawan yang 3 deh, yang lawan tim muda nggak usah dihitung karena mainnya juga di lapangan latihan tandingnya. Kalau lawan Monaco itu gue juga ngelihatnya ya karena kartu merah juga sih, ada Calhanoglu itu kartu merahnya juga lucu lagi. Maksudnya ini pertandingan persahabatan doang gitu, dia sliding nggak sengaja sampai lu kasih kartu merah. Tapi dari situ gue bersyukurnya adalah ya Inter belajar defense juga jadinya, karena keluar satu pemain dan kelihatan Cifu bermainnya seperti apa. Ya kurang lebih seperti di Roma gitu. Maksudnya nggak megang banyak kayak bola kayak Inzaghi gitu, nggak pindah-pindahin bola terlalu lama gitu. Tapi lebih direct aja ke depan, dapat bola serangan balik ya ke depan langsung passing ke depan. Makanya Farius Saidi lagi. Makanya butuh kayak Boni bener, nah sama Lukman sih. Makanya gue
ya bener nih kayaknya butuh Lukman banget nih dengan permainan seperti ini gitu. Yang lebih direct beda sama dengan Inzaghi. Dan pemain-pemain kayak Barella, Sucic gitu cocok sih dengan permainan Inzaghi lagi. Cifu yang kayak gitu makanya. Dan dia butuh gelandang yang strength juga kan kayak si Manu Kone ini karena kayaknya dia bakal lebih ke depannya mungkin ya karena pas pramusim sih masih lebih sering 3-5-2 cuman ke depannya mungkin dia akan 3-4-2-1 di mana yang dua gelandang ini ya sejauh ini kan masih si Çalhanoğlu sama Barella kan dua-duanya ini harus punya stamina yang oke, punya strength juga dan bisa passing juga. Nah dua orang di belakang striker ini yang bakalan ngacak-ngacak dari ke depan. Ya sejauh ini kan ya antara Boni, Boni sama Mkhitaryan atau Thuram sama Mkhitaryan depannya Lautaro gitu. Jadi kalau dari permainan dan transfer gua sih 7 lah. Karena transfernya menurut gua masih kurang banget gitu. Menurut gua yang bisa hal positif yang bisa diambil fans Inter adalah Aslani akhirnya bisa kejual juga. Akhirnya here we go juga setelah sekian lama ditawar Bolonya, ditawar Real Betis nggak mau, ditawar Villarreal apa Betis gitu gue lupa nggak mau, akhirnya Torino mau juga dia karena gue sebel banget sama Aslani kalau udah mulai ngide-ngide passing kepret ala Firman Utina gitu. Nggak mikir nih, wah Torino nih, Riccinya udah pindah nih kan. Saingan gue cuma Kasadi doang di tengah nih gelandang nih sama pemain senior nih, Ivica Ilic nih kan. Bisa nih gue jadi pemain inti gitu ya kan. Makanya ya, tapi menurut gue dengan keluarnya Aslani tadi tetap butuh satu gelandang yang ya sebagai gantinya gitu karena dua pemain tadi Zielinski sama Fratesi lawan cedera. Zielinski kemarin lawan Olympiakos kayak akhirnya main juga dan sebenarnya fit in jadi gue agak seneng dengan dia bisa bermain lagi gitu. Cuman ya masih rawan cedera itu dia sih. 7 sih. Berarti 7,5 lu 8. 7. Oke, sebelum mungkin terakhir ya. Sebelum bahas yang apa? Giornata 1. Giornata 1. Inter lawan Torino lu lawan siapa? Cremonese. Di tandang berarti ya. Inter kandang kalau Di salah. itu gue lupa. Apa? Kandang kayaknya deh. Lawan Cremonese. Milan sama siapa? Milan Cremonese. Milan kandang, Kandang. Inter tandang. Oh, Inter yang tandang sorry ya. Inter lawan Torino. Torino tandang ya. Roma lawan Bolonya. No, Oh, Inter kandang juga. Oh, udah kandang. Cuman beda hari. Beda hari. Tumben dong berarti langsung dirapi-rapiin ini. Bener-bener. Sebelum prediksinya ini dari segala macam transfer dan ini ya mungkin kita sedikit kayak prediksi dulu kali ya, yang masuk zona Eropa mana aja, yang bakal terdegradasi mana aja gitu, yang gampang. Degradasi enggak dulu lah. Zona Oh, aja. Enggak kepikiran tuh lu gua. Kalau Eropa deh, Eropa yang UCL aja nggak usah yang ke bawah-bawah. Iya. Ya UCL, Napoli, Juve, Milan akhirnya masuk kan nih? Fiorentina, Milan. Fiorentina. Bukan Fiorentina, si ini. Atalanta. Vincenzo Italiano megang siapa sekarang? Bolonya. Bolonya. Berarti apa tadi? Napoli, Juve, Milan, Bolonya. Milan, Bolonya. Oke. Oke, itu yang di UCL. UCL. Berarti ini yang prediksi UCL aja. Ya UCL aja kalau yang Ini kalau UCL 4 ya, hitungannya 4 besar deh. Iya, iya 4 besar aja. Nah. Lalu siapa, Bang? Napoli, Juventus, terus ada Inter Milan, satu lagi di nomor 4-nya Roma. Gue yakin masuk UCL musim depan. Tapi maaf, Milan kayaknya sih gue ngeliat Milan kayaknya sih musim ini belum bisa masuk UCL lagi menurut gue. Iya. Kalau gue sih setuju. Maksudnya gue sama-sama kayak Bang Wai ya. Walaupun menurut gue sih nggak pede dan nggak berharap Inter langsung juara juga dengan pelatih baru ya. Cuman untuk zona Eropa atau UCL apalagi Eropa masih sangat mumpuni sih dengan skuad yang nggak beda jauh sama musim kemarin gitu. Kalau zona degradasi kira-kira bakalan nih satu nama aja nih. Sassuolo kira-kira bakal balik lagi nggak? Enggak. Apa nggak bertahan nih? Bertahan. Karena JIZ. Yang lawan Sassuolo duluan siapa ya? Napoli kalau nggak salah. Napoli. Wah, itu dia ketemu JIZ, terus ada Berardi itu kalau di Sassuolo tuh udah kayak Tuhan itu Berardi. Dituhankan di Sassuolo ya. Lu Inter siapa 4 besar jadi? Tadi sama gua Napoli, Juve, Inter, Roma juga. Kalau degradasinya? Kalau degradasi ya ini tiga tim aja lah. kayaknya Lecce tuh. Ya menurut aja deh. Spezia.
Spezia. Nggak ada. SPC nggak menang playoff. Cremonese. Yang naik kan Bisa. Iya, Cremonese Bisa sama. Bisa Cremonese sama Sassuolo. Kayaknya yang kan. degradasi sih bisa, yang pasti. Iya, soalnya dia kayaknya ya gitu-gitu aja ya, maksudnya bolak-balik aja Tapi ya. kan katanya Alberto Gilardino. Nggak ngaruh. Kayaknya sih ini Lecce dari musim ke musim dia selamat mulu, kayak musim ini nggak selamat sih Lecce. Menurut juga Lecce salah satu bakal yang jadi degradasi. Apa karena di Francesco dia megang Venezia degradasi, megang Lecce degradasi lagi kan? Iya. Si Verona udah degradasi kan, Verona? Verona belum, mah ada lah. Oh iya, dia selamat juga ya. Maksudnya itu juga. Dia sering selamat mulu deh. Dia playoff kan 2 tahun terakhir, 2 tahun kemarin playoff. Iya, playoff lawan Spezia. Iya, kayaknya nggak selamat lagi sih menurut gua. Kalau yang lu tadi siapa? Sama. Bisa yang pasti. Bisa. Lu tadi? Gua bisa dicatat nih. Gua kasih prediksi menurut gua yang bakal degradasi itu Cremonese, Pisa sama Verona. Nah, kalau ini satu klub yang bisa mengagetkan lah. Underrated dan tiba-tiba performanya bagus. Ya, kalau musim kemarin ada Como. Ya. Musim ini siapa? Kalau musim ini gua ngelihatnya ada di kalau Bolonya termasuk nggak tuh? Kan tadi gua sebut makanya Bolonya termasuk nggak? Kalau misalnya Bolonya kayaknya udah semenjak dipegang Thiago Motta kayaknya udah jadi tim tengah ke atas iya, lah ya. udah jadi Magni Seven lah ya. Magnifico Seven lah ya. CT. Ya kayaknya sih bakal masih Como juga karena dari Kalau Bolonya nggak dihitung ya. ya kalau Bolonya nggak dihitung, gue lebih ke Como karena ini kan musim kedua Fabregas. Iya. Musim pertama itu gua bilang 10 apa 9 sih kemarin dia? 10 ya? iya 10 ya. ada di 10 atau 11 lah. Iya. Nah ini musim kedua Fabregas udah gitu banyak pemainnya yang nggak berubah, terus ada tambahan masuk pemain kan kayak Morata, terus dia ngambil pemain lagi tuh dari Liga Spanyol tuh. Banyak kan Spanyol sih. Iya, efek Fabregas tuh. Nah, tapi kan juga ada yang keluar ya kayak Aliou Fadera tuh dia ke Sassuolo. Tapi kan Nico Paste nggak sih? Kenapa? Nico Paste. Nggak, stay. Jadi Como ini musim ini tuh bakal jadi apa ya kalau gue bilang bahkan kalau misal memang dia konsisten itu malah bisa masuk ke zona WCL lah, Conference League lah. Kalau misalnya tim-tim seperti Lazio, Fiorentina, Atalantanya nggak konsisten ya, karena ini Como ini ibaratnya mesin udah dipanasin musim lalu dengan komposisi kayak gitu aja, Como udah bisa masuk 10 besar kan. Nah ini ditambah lagi musim keduanya, apalagi Nico Pas kemarin jadi pemain muda terbaik, ya kan di Serie A, terus juga pemain-pemain senior juga masih dipertahankan kayak Patrick Cuprone, kapten utamanya mereka, terus juga ada di backnya ada siapa? Goldan Iga, terus Jen Butes kipernya juga bagus juga. Iya. Iya, di tengahnya ada Lukas Dacunya. Ini pemain-pemain ada Maxim Kakeret juga. Jadi Diaw, nah ini nih. Gua harus ngomong Diaw, Asani Diaw nih. Itu dia kemarin mainnya di musim lalu bagus banget, tapi sayang cedera, sekali cederanya berapa bulan, terus main bagus lagi, terus cedera lagi. Nah ini kalau Asani Diaw bisa satu musim nggak sering cedera, gue bisa yakin sih kayaknya ada saingan buat Leo ini, Asani Diaw, karena cara bermainnya sama, cuma bedanya agak kurus saya tuh Asani Diaw tuh, tingginya sih sama. Baru datang dari Afrika, Leo udah lama kan. Oh, masih kurang gizi. Iya, bisa jadi. Lalu siapa Bung Bara? Ya kalau Bolonya dihitung tadi gue sebut Bolonya bahkan bisa ke UCL kan, walaupun sempat dan bikin nyanyain slot Italia kan di UCL dengan penampilannya, tapi sih gue rasa dia bisa kembali mengejutkan di 4 besar. Iya, dia kan transfer juga dia banyak. Walaupun ada yang keluar tapi yang masuk pemain senior, Bernardeschi, Immobile. Oh, Immobile situ lagi. Immobile ke Bolonya, terus ada Bernardeschi ya, walaupun yang keluar ada Belotti kemana sekarang Belotti? Masih di Como. Masih di Como. Sisanya ya gue setuju Como. Iya sih, kalau Como kayaknya tetap akan, ya maksudnya grafiknya nggak menurun tapi mungkin stabil. Biar makin bagus, biar di sini ada Como Indonesia, jadi musim depan persahabatan di sini sama Milan. Satu lagi sih kayak gue sih, Genoa kalau gue sih sama Genoa juga. Gue Genoa pemainnya Genoa Patrick Vieira itu musim lalu. Iya musim lalu sih.
oke itu Patrick Vieira. Pasti Dengan bilang. pemain yang kayak gitu ya, dengan pemain-pemain yang ya lu cuma ngandelin ya nggak ada yang terkenal, ya kurang bagus, kurang inilah ya maksudnya dari segi komposisi pemain, tapi lu bisa nyulitin tim-tim lawan gitu. Atas ya. Gue soalnya di apa ya, lanjut dulu. Iya, maksudnya Genoa musim lalu tuh Vieira itu dia maksudnya lawan tim gede aja tuh dia mampu ngimbangin gitu. Masih perlawanan tuh pemainnya kayak Cody De Winter tuh kan, terus ada backnya ada Joan Fasis juga yang bagus. Di back kirinya ada Aaron Martin, terus di gelandangnya ada Martin Torsby, ada ya Vitinha juga, Vitinha striker ya bukan ini ya. Ada pemain itu Junior Mesias. Iya masih ada. Itu pakai dengan pemain kayak gitu aja Genoa nyulitin tim-tim gede tuh musim lalu pas dipegang Vieira ya kan digantiin pelatih juga. Lu menurut apa? Kalau gue apa namanya firasat gue bukan firasat sih ya, pokoknya feeling gue nih Inter nih bakal kejeblos musim ini karena faktornya satu dong di Cifu. Iya sih. Atau gue ngeliat kayak mungkin Cifu bisa di bawah 3 bulan loh umurnya di Inter. Kalau feeling gue ya. Itu dia sih yang maksudnya menurut gue jangan sampai, kalau gue sih nggak mau kejadian kayak Stramaccioni, maksudnya Dari oke lah, pelatih junior dari ya. pelatih junior, terus sebenarnya permainannya sebenarnya secara strategi segala macam Nggak ada yang istimewa kalau gue. cukup, maksudnya nggak jelek-jelek banget gitu, tapi ya nggak, karena waktu itu zaman kegelapan aja lah, terus pemainnya jelek-jelek, ya udah gitu, nggak sabaran juga Internya langsung dipecat gitu. Gue sih mikirnya kalaupun nggak works langsung sih jangan sampai langsung dipecat dulu sih. Gue sih pengennya ya kalaupun maksudnya ada targetnya lah, maksudnya targetnya jangan langsung 5 besar atau 4 besar atau di Jornata berapa, jangan di bawah peringkat sekian gitu. Ya kalau contoh Arsenal lah ya. Maksudnya- Contoh Arsenal itu lah kayak contoh Arsenal ya, Iya. Arteta lah ya. Iya. Sabar. kalau menurut gue sih nggak nyampe di bawah 10 sih, itu harusnya tetap pertahanin aja menurut gue ya. Ini gue nggak tahu, versi lain juga pasti ngapain iniin pelatih jelek. Maksudnya udah terlanjur gitu, kalau lu pengen yang itu dari kemarin-kemarin lu nyari pemain pelatih yang levelnya oke, lu udah terlanjur beli Civi, udah lu komitmen minimal lu kasih dia musim. waktu, Iya, iya. 1 musim lah. Tapi gue sih pengennya dia punya jangka waktu yang lama juga. Syukur-syukur bisa kayak Simeone kan. Simeone ini tahun 11 sampai tahun ke-12 ya kalau nggak Udah salah. lebih dari 10 lah. Lebih dari Iya, 10 dekade. iya, Bahkan udah lama banget musim gitu. ini Atletico Madrid belanjanya gila-gilaan. Iya, dan ya Simeone oke, permainannya jadi oke, tapi kan dia juara berapa kali doang sih sama Atletico. Ya despite lawannya Barcelona sama Real Madrid ya. Cuman kan dia ada progresnya gitu Iya, Simeone. bisa. Ya tapi kan bisa juara di Final Liga, juga, Copa iya. del Rey, masuk final UCL, terus bisa dia pernah juara UEL juga kan di era Simone. Makanya gue nggak yakin Inter bakal juara, bener. Semua orang juga kayaknya Napoli iya, kandidat kuat. iya, walaupun si Opta itu tetap ngejagoin Inter ya. Gue ngerti juga. Enggak sih, kalau gue sih lebih ke Napoli kayak sih. Nah, kayaknya Napoli juara lagi sih menurut gue. Iya, cuman- saingan utamanya sih Juventus kayaknya sih musim ini. Inter zona Eropa masih aman sih harusnya menurut gue ya. Despite pelatihnya Cifu gitu. Berarti seberapa yakin sama Cifu? Hah? Seberapa yakin sama Cifu? Kalau dari permainan ya, bukan hasil pertandingan ya. Walaupun hasil pertandingan ya Progres permainan lah. Ini kan dia ibaratnya magang di Parma, terus akhirnya lu kerja beneran nih di Inter ya kan. Magang di Parma, nyelamatin Parma dari degradasi, nolongin Inter juga buat juara. Sayangnya Inter kepleset kemarin tuh. Iya. Nolongin juga tuh Pas Parma. lawan Napoli, Iya kan? nolongin. Iya. Nimbang Napoli. Nah, itu ya sejauh ini sih 70% lah. Gue belum melihat pertandingan resmi di luar pramusim. ini ya, di luar Piala Dunia. Piala Dunia kan Yang pasti awal-awal juga. banget lagi kan Nah soalnya. ini ya gue sih 70% cukup yakin sih dengan permainannya Cifu. Oke, langsung berarti ya. Juara pertama lah. Juara pertama ya. Nyambung aja tadi ya, gue lawan Torino, Inter lawan Torino. Torino pelatihnya ganti berarti ya harusnya ya. Kan terakhir Van Jurek kan. Torino enggak, Torino Oh iya sebelum Paolo itu Zanetti. Iya Paolo Zanetti ya. Sekarang sudah ganti. Iya, dia transfernya tuh banyak yang ketikung juga, setahu gua JHS juga ketikung. Terus pemain Ricci-nya cabut. Ricci kemudian- cabut, Vanja Milinkovic Iya. cabut. Jadi ya secara ini lumayan digebosi lah secara squad gitu dibandingkan musim lalu. Dan ini harusnya ya jadi ujian yang oke sih. Maksudnya Inter nggak langsung lawan yang susah-susah banget dan bukan lawan yang enteng-enteng kayak pramusim gitu. Jadi apalagi ini Inter main di kandang, tadi udah gue cek juga.
Inter dengan formasi yang kayaknya gue nggak tahu sih bakal 3-5-2 atau 3-4-2-1, tapi dengan pemain yang ada tetap 3-5-2 sih kayaknya di awal-awal ya. Itu ya bisa lah mengatasi Torino ini. Menurut gue yang tetap jadi kunciannya adalah seberapa Lautaro bisa memanfaatkan, karena masih pas pramusim penyakitnya masih sama gitu, kebobolan di menit akhir dan gara-gara buang peluang emas banget gitu, lawan Monza gitu, udah one on one nggak gagal, terus menit akhir kebobolan, itu masih sama penyakitnya sebenarnya. Termasuk lawan Parma kan musim lalu 2 sama kan akhirnya. Iya, 2-0. Iya, 2-0. Itu masih harus banget diatasi masalah itu. Dan ini Inter yang lagi disorot juga Di Marco defense-nya makin jelek. Kemarin lawan Monza aja kebobolan gara-gara dia, lawan Monaco gara-gara dia bukan ya, gue lupa deh, pokoknya ya Di Marco ini salah satu fan favorit gue sebenarnya, jujur aja, makanya gue sih masih ngelihat dia butuh apa ya, butuh bener-bener support sama yang ini bener-bener apa, si Augusto-nya juga butuh biar ada persaingan yang ketat gitu, biar lebih fokusnya dia itu lebih bagus gitu, karena kan ya 2 musim kemarin ya yang Inter juara tuh dia salah satu main terbaik di Serie A lah menurut gua gitu. Jadi gua harap dia bisa balik ke performanya dia. Dan gua pengen ngelihat starternya itu Lautaro sama Boni dulu sih. Boni di pramusim oke mainnya, jadi gua rasa harusnya dia jadi spot utama di ini, karena Thuram juga belum lama sembuh dari cedera juga kan, kayaknya belum terlalu maksimal gitu. Butuh waktu buat recovery lagi lah ya. Tapi yang menarik yang gue belum lihat adalah duet Thuram sama Boni. Gue nggak tahu bakal works atau enggak, karena dua-duanya ngilang dari depan gawang tuh kayaknya. Mainnya pinggir, belakang, jemput bola. Iya, bakal works. Tapi kayaknya menarik juga tuh kadang-kadang. Gue menang lah Inter. Kayaknya tetap kebobolan sih 3-1 mungkin. Gol gue Inter menang tipis 1-0. 0-0. Lu apa? Menurut gua Torino juga pelatihnya Marco Baroni ya, dulu di Lazio mainnya bagus juga. Ada Aslani, mungkin dia balas dendam nih ke Torino. Inter tetap menang sih 2-1 sih. 2-1 Inter. Iya, kalau peringkat pertama Inter tuh kalah nggak menang tuh dalam musim terakhir tuh, gue lupa deh, kayaknya musim kemarin terus pokoknya lebih sering menang lah intinya. Jadi harusnya Inter bisa menang. Terus Roma bakal ketemu Bolonya ya? Ini agak seru nih karena main di kandang kan? Main di kandang. Ya Bolonya juga bukan tim yang sembarangan ya, juara Coppa Italia musim lalu kan sama Vincenzo Italiano, dan juga ini Italiano juga salah satu pelatih bagus juga nih, pelatih muda bagus juga di Serie A. Udah gitu ada tambahan pemain-pemain senior yang pernah bagus di Serie A. Salah satunya Ciro Immobile meskipun dia udah uzur, dan juga kembalinya Federico Bernardeschi ke Serie A ya? Dari Amerika ya, kalau itu dari Arab ya, dari Qatar ya kalau Immobile ya. Nah terus juga kan, ya meskipun dari depannya Bolonya dan Doinya ada Nottingham ya, kemarin golin tuh dia tuh di pertandingan pertama Nottingham. Iya betul. Kalau dari skuadnya ya nggak jauh berubah juga sih Bolonya dari musim lalu ya. Orsolini masih ngeri. Ya masih Orsolini, masih di depan mereka masih Orsolini, masih ada Benjamin Dominguez dan sebagainya, lalu di tengahnya di Pobega. Nah dari Roma ini yang gue penasaran, formasi apa yang akan dipakai Gasperini yang tadi sebelumnya kan gue bilang siapa nih back yang akan dipakai utamanya nih, karena kan pas di uji pramusim semuanya dicoba tuh, semua pasangan dicoba-cobain kan. Nah terus dia sama di 2 belakang striker ini siapa nih, karena Dybala juga udah mulai fit, Matteo Sole juga permainan udah bagus. Dybala pramusim main nggak? Kemarin lawan ini main main. Jadi Dybala udah mulai fit lagi kondisi kebugarannya, jadi ya menurut gue pertandingan ini bakal sengit karena Roma ini nggak menang lawan Bologna udah 2 tahun nggak menang. Kandang tandang. Kemenangan Roma terakhir itu di era Mourinho. Cuman yang pelatihnya Mourinho dipecat, terus Roma dipegang sama Salvatore Totti. Dipecat apalagi suspend gitu Mourinho. Nah itu Roma menang 1-0 tuh. Itu menang di kandang. Selebihnya ya kalah sama draw. Nah kalau misalnya pertemuan Gasperini sama Italiano musim lalu tuh saling mengalahkan. Jadi Gasperini 1 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah. Jadi 1 kali kalah itu di Coppa Italia lawan Italiano. Dan akhirnya Bologna bisa jadi juara Coppa itu, dia bisa ngalahin Atalanta tuh Bologna. Jadi ya prediksi skornya
Aduh, musim lalu Roma terkenal dengan skor identik 1-0 1-0 yang intinya clean sheet ya. Itu Ranieri karena Ranieri lebih mengutamakan keseimbangan permainan. Kalau Gasperini kan lebih ofensif. Dia jarang clean sheet-nya nih dia nih. Di Atalanta juga, tapi pas pramusim malah sering clean sheet di pramusimnya. Iya, kan? tapi kalau maksudnya selama di Atalanta ya kalau menang ngebantai dulu gitu. Ya kalau menang ngebantai, cuman pasti kebobolan, pasti kebobolan. Satu lah. Kemarin pas pramusim juga clean sheet, sering clean sheet ya kan, menang 1-0, menang 2-0. Ya kayaknya sih menang ini Roma 2-0. 2-0 main di kandang ya. Lo gimana melihat bola? Kalah Roma 1-2. Iya. Kalau gua seri sih kayak seri 1 sama lah paling ini. Bolonya pelatih siapa tadi? Vincenzo Italiano, iya. Dia nggak berubah kan ya? Nggak berubah. Nggak Nggak kan? berubah, Iya, masih jadi manusia. Ini maksudnya dari salah satu tim yang nggak ganti pelatih gitu kan. Iya. Maksudnya ya masih tetap seimbang lah walaupun tadi Ndoye cabut tapi tetap ada Orsolini, ada pemain senior juga kayaknya itu sama sih bisa menahan Roma lah intinya. Terakhir, Milan akan Milan Cremonese. Milan kan sebenarnya udah menjalani pertandingan resmi ya lawan Ya, Bari kemarin Bari. di 64 besar. Nah, ini gimana nih persiapan Milan, apakah ada kelelahan atau gimana? Sama kayak lu mungkin hitungannya ini perpanjangan dari pramusim ya, karena pemainnya baru pada ngumpul juga kan yang baru-baru dibeli. Dan isu di Milan ya Leao doang cedera, kemungkinan nggak akan main ketika melawan Cremonese. Cuma Cremonese ini kemarin main di 64 besar Coppa Italia juga kalah. Terus dia juga lolos ke Serie A itu kan melalui playoff ya, bukan yang di atas-atas lah dia. Jadi gue rasa sih nih Milan mungkin bisa jadi pemuncak klasemen di Giornata 1. Tebakan gue dan Cremonese tapi ada si Bondo, Teresiano dijual, terus sama kiper backup Milan tuh Laponava juga dijual ke Cremonese. Jadi pemain-pemain yang nanda tanganin jersey gue di Singapura pindah semua tuh. Oh, tuh di Singapura masih ada tuh. Si Teresiano Masih ada. Terus si Colombo juga cabut juga abis tanda tangan, jadi nggak berharga kayak itu jersey gue tanda tangannya. Gue optimis Milan menang 3-0, Santiago Gimenez hat-trick. Tiga-tiganya kenapa Gimenez? Kenapa yang lain yang nggak dikasih? kebagian? Karena ini dia ketar-ketir akan striker baru nih, jadi dia akan pembuktian diri dia mau sebagai striker baru siapapun, kalau gue udah bisa hat-trick, gue jadi striker utama iya, sini gitu. di Feyenoord dia gacor kan, ini memang nggak selayaknya dia di Milan seperti ini dan atau diberlakukan seperti inilah. Harusnya dia lebih banyak mendapat suplai bola lah, karena dia memang predator, instingnya dibanding Iya sih. striker Milan yang kemarin dipunya sama yang akan dibeli, gue masih pegang Santi sebenarnya. Iya. Sebelum Sani siapa? Giroud. Morata. Morata ngegantiin Morata nomor 7 deh. Lu gimana ngeliat Milan? Gue sih ya sama sih bakal menang muda juga sih kayaknya. Ya, kalau dibilang muda ya mungkin iya, cuman ini Cremonese ini isi pemain-pemain barunya nih jebolan tim-tim degradasi yang pada ikut ke Cremonese lagi nih, kayak pemain Empoli, pemain Lecce nih, kayak backnya Bastiroto ke Cremonese. Terus pemain Empoli kayak Alberto Grassi, terus juga ada Warren Bondo juga, terus juga strikernya juga mantan pemain Roma, ex Torino juga, Sanabria. Terus pemain seniornya ada Franco Vasquez ya, kalau masih ingat mantan pemain Palermo ya. Dia dulu. Franco Vasquez yang sempat ke Sevilla ya. Pelatihnya juga pelatih spesialis penyelamat tim dari degradasi, Davide Nicola. 2-0 sih gue. Menang Milan. Nah, Cremonese. Enggak lah. Ya masih menang Milan karena main di kandang. Mungkin kalau lawan di kandang Cremonese bisa ngegolin juga. Cuman ya jangan ini juga karena ada Cremonese juga punya Okereke ya, David Okereke, striker ya lumayan juga di sini. Oh iya itu dulu Cremonese ya? Iya, dari dulu di Cremonese. Iya. Sama David Simi Okereke. dulu ya, Simi. Sekarang udah nggak ada Simi. Simi udah nggak ada. Nah, Sini sekarang tinggi banget ya nih, jadi ya. Kemana tuh di Simi? ya sekarang strikernya tinggal Federico Bonazzoli pemain senior Iya, dulu di Inter tuh. sama ya itu David Okereke sama Sanabria. Oh, Texera yang mana nih? 2-0 sih menang Milan. Oke, kalau gua sih sama sih 3-0 juga nih, menang muda lah Siapa yang golin? kayaknya. Leo kan cedera ya? Pulisic. Pulisic, satu lagi Ricci boleh lah.
Dia. Ricci dari jauh kayak gol gua kemarin. Dia sebenarnya CDM ya. Dia sebenarnya bukan gelandang ofensif kan dia. CDM. Ya CDM kan. Satu lagi si Jimenez. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Tifosi dan teman-teman yang udah menonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian. Kita juga ada link Saweria di bawah ya. Jadi untuk teman-teman yang masih mau kalian support silahkan ke link Saweria. Ada juga link untuk join ke grup WhatsApp kita, ada di deskripsi semuanya. Langsung aja. Gue udah himbauan wajib dulu. Ada apa? Daftar member Milanis Indonesia. Iya. Ini Pak Presiden langsung ini sabda loh. kaos yang baru. Kaos membership yang baru. Yang musim ini. T-shirt. Yoi. Cuman member doang yang bisa dapat. Iya, ini ketika daftar member dapat kaosnya model gini. Ini baru ganti juga desainnya. Jadi sengaja gue pakai di sini perdana. Member itu masih harus tiap tahun nggak sih? Enggak, kalau Milan tuh per 2 tahun. Per 2 tahun. Oh, per periode masa jabatan. Enggak, presidennya 3 tahun, pengurus 3 tahun. Oke, tuh teman-teman Milanisti silahkan langsung ke sosmednya Milanisti aja kalau mau join member. Oke, thank you Bang Bara, thank you Bang Wai. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Ciao.